Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Rahmawati dengan NIM 2020410410402. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama ada teori SR, yang kedua ada teori resepsi aktif, yang ketiga ada teori Albert Mehrabian, dan yang keempat ada teori influencing skill. Yang pertama, apa itu teori SR? Teori SR merupakan model komunikasi paling sederhana. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Artinya, model ini mengasumsi bahwa kata-kata verbal, isyarat non-verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Pesan atau stimulus merupakan unsur penting dalam komunikasi. Hal ini karena pokok bahasa yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dalam komunikasi publik, sebuah pesan sangat berperan penting. Tanpa adanya pesan, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Efek atau respon merupakan tanggapan yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang diterima. Yang kedua ada teori resepsi aktif. Teori resepsi aktif dalam komunikasi adalah teori yang menjelaskan bahwa khalayak atau penerima pesan berperan aktif dalam mengolah makna pesan yang diterima oleh teori ini. Oleh karena itu, kebenaran sebuah pesan menjadi tidak tunggal, variatif, dan subjektif. Teori resepsi aktif ini diperkenalkan oleh Stuart Hall yang menjelaskan bahwa simbol, tanda teks, dan gambar pada konten media tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga diolah dan diberikan makna oleh khalayak. Yang ketiga ada teori Albert Mehrabian. Formula V3 dikemukakan oleh Albert Mehrabian dalam 3V of Communication yang menjelaskan dalam komunikasi, termasuk komunikasi public speaking, minimal ada 3 hal yang harus dioptimalkan dan menjadi modal dasar bagi seorang public speaking. Yang pertama ada voice, yang kedua ada verbal, yang ketiga ada visual. Yang pertama ada vokal. Vokal memiliki peran 38% dalam komunikasi public speaking. Vokal adalah suara yang dikeluarkan saat mengucapkan kata-kata. Secara bahasa, vokal artinya mengenai suara, bunyi bahasa, serta berani mengemukakan pendapat dan berani bersuara, mengkritik, dan sebagainya. Seorang pembicara harus menerapkan teknik vokal sebagai berikut. Yang pertama ada intonasi, yang kedua ada tone, yang ketiga ada power, yang keempat ada tempo, yang kelima ada volume, dan yang keenam ada nafas. Yang kedua ada verbal. Verbal memiliki peran 7% dalam komunikasi public speaking. Verbal adalah hal yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Komunikasi verbal tersebut menjadi dua, yaitu komunikasi lisan, berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tertulis, menulis dan membaca. Ketiga ada visual. Visual memiliki peran 55% dalam komunikasi public speaking. Visual artinya apa yang tampak, terlihat mata, dan berkaitan dengan penampilan, mulai dari postur, gestur, hingga busana yang dikenakan. Influencing skill dalam berkomunikasi yang dimaksud adalah matching, mirroring, building rapport, dan hand gesture. Yang pertama ada matching. Teknik ini menimbulkan penyesuaian gaya komunikasi dengan orang yang sedang diajak berkomunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan kecepatan berbicara, volume suara, dan bahasa tubuh. Teknik ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang yang sedang diajak berkomunikasi. Yang kedua ada mirroring. Teknik ini melibatkan meniru gerakan dan bahasa tubuh orang yang sedang diajak berkomunikasi. Hal ini dapat membantu membangun rasa kepercayaan dan kenyamanan dengan orang tersebut. Namun, teknik ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan agar tidak terlihat seperti mengejek atau meniru. Yang ketiga adalah building rapport. Teknik ini melibatkan membangun hubungan yang baik dengan orang yang sedang diajak berkomunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan minat dan perhatian pada orang tersebut, serta menemukan kesamaan dan kepentingan bersama. Teknik ini dapat membangun rasa kepercayaan dan kenyamanan dengan orang lain. Yang keempat atau terakhir, hand gesture. Teknik ini melibatkan penggunaan gerak tangan untuk menemukan atau memperjelas pesan yang disampaikan. Hal ini dapat membangun rasa percaya diri.